Apa yang kamu tahu? Albumnya? Fire. BTS. Oke. Ya. Makasih. Tergantung. Kalau makan tuh. Kim Namjoon. Iya, makanya bukan marah. Aku kan sebut-sebutin aku. Jadi tadi kok nggak Ayo kembali perhatikan, tadi udah agak terpotong tadi. Selanjutnya, kenapa sih motivasi dan peluang untuk tetap pulang secara emosional? Nah, banyak pengalaman dari saat lagi stres, lelah, atau lagi jenuh dengan kehidupan sehari-hari. Mereka tuh refleksinya tuh ke nonton kontennya, atau dengerin musiknya, atau lihat-lihat idol yang semua aja tuh efeknya luar biasa loh. Ya kan? Betul. Nah, atau lirik lagunya yang mereka. Nah, seringkali yang mendengar lagu itu merasa dipahami. Oh, jam dulu. Nah, dalam hal ini, kok menjadi ruang aman untuk beristirahat sejenak dari kehidupan kita. Bacanya apa itu baca Lirik lagunya Itu opa. Yang atas aku tahu, Bu. yang atas itu lagu dari NCT itu adalah grup favorit saya. Yang perempuan ini siapa namanya? Kim Namjoon. Kim Pokoknya- Bonyong. Itu kembaran aku. Banget ya. Iya, kembaran aku. Wonyong kan? Aku tahu juga Wonyong kan? Bu, bukan bocah, Bu. Oh, Wonyong. Wonyong. Ada yang baca ya, Bu? Wonyong. Wonyong. Bukan Wonyong, weh. Punya. Oke, lanjut. Yang keempat itu ada kreativitas dalam menulis dan menggambar. Selain sebagai hiburan, K-pop juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kreativitas penggemarnya. Nah, banyak penggemar mengekspresikan atau menyalurkan ide melalui tulisan seperti fan fiction. Nah, idol sering dijadikan visualisasi karakter atau inspirasi dalam membangun cerita dan emosi K-pop. Selain menulis, K-pop juga mendorong kreativitas dalam menggambar. Banyak fans mengekspresikan kegabungan mereka dalam menggambar wajah idol atau membuat ilustrasi. Nah, melalui aktivitas kreatif ini, penggemar itu dapat mengembangkan kemampuan dan juga berekspresi dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi mereka. Amin. Oke. Nanti kan. Ya, di masa depan. Tersebut dapat disimpulkan bahwa K-pop memiliki peran Enggak, yang semua penting cowok. dan Biar aku paling cantik di yang rumah. besar terhadap gaya hidup dan kehidupan sosial para penggemarnya. K-pop hadir bukan sebagai hiburan, Iya dong. juga bagian dari keseharian. bukan hiburan semata. Ya, demikian pembahasan saya mengenai K-pop. 안녕하세요. Oke, terima kasih untuk si Raisya ya. Tadi sudah membahas tentang mungkin K-pop ini sudah menjadi budaya ya. Sudah menjadi budaya. K-pop, Bahasa Indonesia K kan. Lanjut. Nah, oke ya, seperti itu ya. Anjay, Opung. Oh, Opung ini sudah masa lalu nih. Oh, keluar Jepang ya nanti. Oh, Jepang. Ini K-pop berarti ya. Tadi K-pop, ini K-pop. Iya. Ini break out. Ini bos-bos Jepang ini. Bos-bos pemerintahan ini, bos penjajahan ini.
Oh, nggak pakai ini, nggak pakai alat bantu. Males buat. Emang aku males sekali ya. Ada lah. Aku tinggal aku suruh kalau tadi aku nyanyi nggak mau maju. Suruh ngajar suruh nyanyi. Udah ya, yuk lanjut lagi. Tadi. Pasti ada Jepang. Brain rot. Nah, pas buat ini, aku harus Apa nama orang? Keren kan? Ayo ya, silakan dengarkan lagi ya kembali kita belajar ya, mungkin juga sebagai pendengar kita ya. Dari Bu, ada brain rot di belakang udah lah, udah. Kalau kamu yang itu kan namanya. Asal sota itu ya? Iya sama. Angelnya di sini. Jangan makin Jadi pun di sini sebenarnya. Oke ya. Nanti kalau nggak ada ide. Ayo, abang-abang, kakak-kakak, tolong dulu. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Biar aja. Ya, silakan buat Nura Azhara ya. Potong-potong. Aduh. Nah. Foto. Pasti di sini ada lah ya yang udah tahu brand itu apa, yang belum tahu brand itu apa. Belum. Nah, sama itu. Kita belajar sama-sama ya. Belajar sama-sama. Nah, teman-teman. Jadi kan tadi malam saya nyari tuh topik Universitas Negeri ini apa. Saya nyari itu kan. Terus saya terpikir sama satu hal yang lagi booming di kalangan remaja dan anak-anak, yaitu brand love. Alisa, Nah, kok bisa booming? Nah, ini pakar-pakar dari luar negeri, dari kampus-kampus Indonesia, itu mereka lagi berdiskusi tentang fenomena brand ini. Ngapain orang itu diskusi ya? Kita lebih lanjut. Suka mereka lah. Brand itu adalah bagaimana suaranya? Jangan. Jadi, brand itu adalah penurunan konsentrasi dan juga kemampuan otak kita untuk berpikir. Bisa dibilang kalian, jangan lari-lari, woi. Udah, nanti bicarain lagi, jangan lari. Udah, tenang aku ya. Nah, lanjut ya. Kok bisa sih brain rot ini membuat otak kita tuh jadi kurang fokus, jadi kurang mampu untuk berpikir. Ya, lepas ya. Jadi ini tuh penyebabnya ya. Kalau dari mereka ya, dari pakar-pakar itu katanya dari waktu zaman pandemi. Kenapa zaman pandemi? Karena waktu pandemi kita kan libur sekolah tuh. Dibilang libur 2 minggu, rupanya 2 tahun. Jadi selama 2 tahun kita kan nggak ngapa-ngapain. Jadi karena kita gabut, kita mencari kesenangan melalui aplikasi-aplikasi yang ada videonya, kayak TikTok, Reels IG sama YouTube Short. Pasti kalian punya aplikasi itu kan? Enggak. Punya. IG itu apa ya? Aku nggak ada TikTok. Jadinya HP-nya aku juga nggak ada TikTok. Belum mau download. Ini kita download. Kan kita nggak ngapa-ngapain ya, jadi ya udah kayak pagi, siang, malam pasti kita ngabisin waktu kita untuk main HP, buka TikTok, dan itu terus sampai sekarang. Dan jadi dari lama dari lama sampai sekarang itu kita terus melihat dan mengonsumsi yang namanya video singkat, informasi singkat, dan yang Opung nih, bro. Jadi yang Tengkol otak bang. kita ini
membuat semacam kebijakan atau regulasi. Jadi semacam ini, otak kita tuh bilang sama salah satu, kita harus menerima informasi instan, kita harus menerima informasi dengan cepat. Jadinya kalau guru lagi menjelaskan atau entah siapa lagi menjelaskan, kita tuh kayak gini, bosan kali, ngomong Nyindir siapa itu? Aduh, Helen ketahuan deh Helen. Ini belakang konsentrasinya. Kalian tuh mana? Bilang gitu ngomong. Belum kali cok. Tahu aku hitam tapi gak suka. Kalau di posting. Kalau di posting. Brainwash kan tadi sudah saya bilang itu pembusukan sel otaknya. Cuma bukan secara fisik otaknya membusuk. Konsentrasinya, fokusannya, gara-gara kita terlalu banyak mengonsumsi hal-hal yang tidak berguna, terlalu sering menerima informasi yang instan dan cepat. Atasnya nggak berguna. Apalagi sekarang ini ada AI ya, AI kan buat semuanya jadi gampang. Kita mau ngerjain tugas nih, saya tugas Kiki, kita nggak tahu tugasnya jawabannya apa gitu. Ya Udin, kita ke AI nanya. Udin. Kita buat kayak AI ngasih perintah, woi AI buatinlah aku jawaban Kiki yang ini. Ya udah, jadilah gitu. Dan itu baru sekali. Esoknya lagi kita juga buat kayak gitu. Esoknya jadinya kita baru tergantungan. Jadi apa? Kita nggak dipakai untuk mikir. Jadi kita mau yang instan aja mau langsung ke AI aja gitu kan. Nah, jadi sekarang kita bahas lah ya. Apa sih dampak dari si Burn out. burnout ini? Yang pertama bisa buat Hai guys, sini kan ya. Hai guys, kalau lagi dengerin Puan pertama bisa buat otak itu orangnya guys. makin lama makin tidak berfungsi, makin lelet. Satu harinya sama sering Kania, ngeblank. guys. Gitu ya. Tuh guys, gimana dia? Lagi ngeblank ini. Tapi burnout ini bukan penyakit, bukan penyakit, cuma metafora aja sih. Pokoknya bukan penyakit lagi. Oh, Oh ya, kalau kalian Ibu mau video, Ibu? gejalanya kita bahas ya. Siapa tahu kalian juga terkena. Bisa jadi buat scrolling nggak jelas deh kan. Itulah sebabnya aku hapus Nomi, TikTok. Nomi. Itulah sebabnya aku hapus TikTok. orang nggak mau scroll TikToknya ada hiburan kok. Enggak, itu bikin kalian susah. Jadi kita saya sebutin beberapa aja ya. Bisa dari sayang. Sering ngeblank. Jadi kayak kita lagi baca buku nih. Paragraf pertama aman, paragraf kedua aman. Siapa namanya Natasha? Aman. Tapi pas disuruh Mana ya? apa inti dari paragraf pertama kita bingung. Ngeheng. Apa tadi ya? Apa itu baca ya? Nah, kayak gitu. Terus juga kita gampang terdistraksi. Kita lagi ngerjain tugas nih. Ini pasti sering kan? Soalnya saya juga ngalamin. Kita lagi ngerjain tugas, misalnya tugas PR5 ih sampai kali susah kali lah apa saya jawabannya. Alhasil kita nyari sesuatu yang menghibur kita, yang bisa membuat otak kita tuh fresh lagi. Yaitu kok scroll terus. Nomi gak sih? Nomi kali cok. Kalau kalian hapus TikTok itu. Tak mau. Zombie scrolling, ada kali ya namanya. Ini adalah nama dia guys ya. Kalau nggak ada ini jelek. Kalau udah siap tugas kalian nggak siap. TikTok. Ada rata kalian kerjain di sini. Saya ini HP ya. Apa malas apa? Itu yang perhiburan. Hiburan Nggak selamanya yang ada di TikTok malas. Jadi kita tuh nggak bisa Makanya banyak. Ada waktunya. Udah waktunya. Waktu untuk kebetulan TikTok terus. Aku punya kesibukan. Kesibukanku kan scroll TikTok. Terus yang ketiga juga Ya udah, jangan TikTok disalahin. Berarti nggak salah. jadinya ada kemampuan kita berinteraksi sama gitu. Kayak mau ngomong sama pun kayak males. Males dong. Sama kayak kamu kan. Sama sini. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya curhat ke AI. Kurang ajar. Kayak di belakang ini pernah lah bu. Kenapa rupanya? Terus yang terakhir nih, ini emosinya jadi goyang. Maksudnya apa tuh? Maksudnya jadi gampang marah. Kayak misal lagi Andri nih ya, lagi Andri.
29 sedangkan itu masih di akhir yang keempat itu ada lama kali skate atau lagi macet kita mau pergi sekolah tapi macet macet pula lah ini bukan ini kayak gini jadi ya berat terus ada pengobatannya macam-macam tuh pas ya jadi pertama melakukan yang namanya screen time jadi kita batasi screen time kita kalau di HP kan ada kalian buka pengaturan kalian cari namanya screen time nanti kalian nggak berangkat aja. kalau saran saya TikTok itu asal dari tugas ya, bisa juga dari konten-konten seru tentang artis atau apa gitu kan ya udah dalam sehari itu kita batasin main TikTok cuma 1 atau 2 jam aja. Lalu yang kedua ada yang namanya dopamin. apa rasa buah berry? Apa tuh? Maksudnya kita tuh kalau satu hari coba deh jangan main atau scroll HP. Jadi dalam satu hari kita melakukan hal-hal lain kayak misalnya olahraga, sama manusia lainnya. Bandel itu nggak sama yang lainnya kerjain. Lalu yang ketiga ada yang namanya memilih konten berkualitas. Yang ini nih, kita kayak males gitu kan nengok konten-konten yang edukatif bisa tiba-tiba di TikTok kita tuh ada konten tentang UTBK. Kita kayak malam UTBK lah gimana nih scroll. Jadinya video di bawah itu yang nonton misalnya video berantem kalau enggak artis selingkuh gitu kan. Jadinya kita harus ganti atau konten yang berkualitas berapa? Kita juga berkualitas boy. Lalu yang terakhir itu lagi fokus. Nah, pas sampai kita dicas coba betul-betul coba nih ya. Sampai kita dicas, kita nulis esai atau diary yang ada di kepala kita. Misalnya ada yang selingkuh. Ya udah selama kita dicas, kita keluarin isi kepala kita kayak hari ini aku kesel banget gini. Terus kalau misalnya tetap yang aku bilang barusan enggak, terus kalian coba deh. Setiap kalian membuka aplikasi TikTok, IG atau juga apapun itu, dalam hati kalian bilang kayak gitu. Aku juga Gitu. happy kan buat juga kan. Tapi kan ada nggak sih inspirasi mau dari sini? Yang aku buat juga Misalnya kayak kalian mau gitu beberapa tahun masih banyak tapi yang lain. aku buat dia ada aku ngomong aku berinteraksi aku kan Kalau aku di rumah nggak Yang investasi dari siapa? tamuannya nah berarti ada cara-cara lain kan nggak harus Murah itu kan Bukanya penutup. berarti aku juga nggak berinteraksi Iya, bukan brand. kami dua anti brand Ini tuh. Jadi penutupnya tadi itu kita FTK kita ya nonton bisa mungkin lah kita sekarang ubah berarti kau brand iya karena main-main aja. kita ya aku sendiri berarti nggak brand food kayak itu bisa berfokus apalagi pelajaran itu karena kita sama mereka udah berarti yang dibilang guru tuh semua orang di kau nggak ada brand yuk terus ya Kasih aku. Oke, sebenarnya tadi ya, yang kalian pilih kan temanya cukup menarik ya, Oke, ya seperti tadi ini adalah hal-hal yang memang kalian alami gitu ya. Bukan kalian aja, mungkin juga kami ya, mungkin orang-orang tua kan kadang juga tetap bagaimana. Kadang kita merasa gitu, kok nggak ada guna ya gitu. Kadang kita mungkin gabut ya kan, di sekolah dia tuh jelek padahal dia cantik Cuma kadang kok di aplikasi T itu ya kan banyak yang kadang nggak gunanya gitu. Apa gitu kan. kadang nggak diri Ya kan, jadi banyak. Jadi memang kalian ya, pilihlah memang konten-konten yang memang ya adalah kualitasnya gitu ya. Terus ada pesan-pesan motivasi untuk kita bisa biar berbuat lebih baik dalam hidup gitu. Bukan hanya sekedar tutorial buat apa merah-merah gini gitu kan. Atau misalnya apa sekarang ya anak-anak itu nggak jelas gini dah. Terus berubah gitu, ya kan? Gitu. Jadi kan nggak apa gitu, ya kan? Konten kayak gitu. Terus gini apa namanya?
Ini kenapa ini diginiin? Apa? Transisi Bu, transisi. Kita terlalu bersih lah. Ya kan dipilih, kita memilih yang berkualitas ya. Itu memang supaya kandungan tadi ya, kandungan untuk hanya memegang HP saja. Ya. Boleh juga nih, oke? Jadi seperti itu ya. Jadi ya itu juga untuk apalagi kalian ini sudah bertahan ya. Ada yang mau ujian, melanjutkan ini, segala macam ya kan, melanjutkan kehidupan. Nah, bukan berhenti ya, berhenti itu nggak bisa ya. Tapi agak kurang pilih-pilih, dipilah-pilah lagi, dipilih-pilih lagi yang mana yang memang benar-benar bagus. Kalau yang nggak tahu silakan tinggalkan. Ya kan, karena biasanya kalau di aplikasi di TikTok itu, kalau yang kita tonton nanti kita kan muncul lagi gitu kan, model-model seperti itu, ya kan, karena dia juga berkaitan dengan yang AI juga kan, dia tetap yang pernah riwayat yang kita ambil yang kita tonton tuh akan muncul ya hal-hal. Kan aku nggak datang. Jadi ya tadi ya, karena untuk Aku nggak datang loh sih. Yang dikatakan Puan tadi ya, ada menulis diary atau catatan harian. Itu bagus ya. Siapa yang di sini punya diary atau catatan harian? Saya. Benar. Yang benar saya lah. Pilih. Benar punya diary? Iya. Pernah. Benar. Oke. Benar. Jadi setiap malam-malam kamu tulis gitu. Pagi Bu. Setiap penghasilan Excel Bu. Hah? Pagi Bu. Aku tulis to-do list-nya Bu. Iya Bu. Saya mengaku jadwal saya. Bukan tulis, artinya apa yang sudah kita alami saat hari itu gitu loh. Ada, benar. Tapi yang menarik-menarik aja. Benar-benar aja. Ya? Kalau Dion Bu, setiap pagi setelah Dion buka mata, Dion duduk di meja. Dion tulis hari ini Dion mau ngapain aja. Sudah, kalau sudah malam Bu, waktu yang tidur, Dion udah sisain 10 menit untuk menulis dulu hari ini dia ngapain aja, untuk besok ke depannya dia harus kayak mana buat jadi lebih baik gitu. Iya sih, setuju sih. Iya, Terus sih Bu, terus Bu. Iya. Yakin? Yakin Bu. Aku mau aku bawa diary yang sebesar ini. Ada Bu. Kali Bu. Oke, ya. Yang lain gimana? Nanas Bu, Natasha. Nggak ada benar ya? Jackson, Bu. Kali ini ya Ibu tidak percaya. Jackson, kita Kalau Bu. laki-laki Bu agak kurang percaya. Ya. Inilah. Ya udah Ibu nggak percaya. Natasha Bu, aku masuk dalam diary-nya Bu. Ya, gini ya. Jadi memang, jadi hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh ya, kita rasanya remeh. Tapi itu juga sebagai kita bisa memperkaya kosakata kita. Apa yang kau alami hari itu ya kan? Benar Bu, benar sekali. Terus apa namanya? Oh, udah kayak gitu keren aja. Iya, ya kan? Dengan tuh. Dan itu bisa menjadi Berisik kan, gue gak manusia terlucu itu kan. bisa menjadi apa namanya? Bilang aku manusia terlucu. Iya, aku lucu. Bilang Helen manusia terlucu. Bilang dong Helen manusia Jadi terlucu. dia, Oke. Ibu juga jangan diganggu simetri Excel. Jangan. Iya Bu. Itu dalam masuk hubungan nanti kalian. Merundungan. Jangan. Medio bilang aku punya mental isu Bu. Siapa yang merundung? Jangan langsung membangga Anda. Oke? Jangan lagi gitu. Kalian ini berkawan, tapi suka kali Ini meja aku Bu. Buat itu. Nggak ada Orang gitu. saja. Gitu. Pak, 8.000. Ibu yang ngomong kayak itu, ibu yang nggak tahu ceritanya kayak mana. Ada Dia lagi. bilang Dion punya mental issue. Ini sosis sama Oh kan dia ngaku loh Bu. Udah. dalamnya. Belakangnya Oke, dua ya. udahlah ya. Orang dia anak saya. Kau kayak Dia bilang aku mental issue Bu. Ya, seperti itu ya. Jadi Grup keluarga, tapi cuma anak-anak. pada hari ini ya. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Sudah habis ya? Sudah selesai ya? Boleh sama adik kau. Ini kan cuma Hari Selasa. Hari Selasa itu tanggal apa ya? lah. tanggal Rame kali.
Baga Farman lanjut lagi. Enak kan. Makanya di call Nanti aku sama suamiku. ini punya anak banyak lagi. Siapa yang mau maju? Siapa yang selesai? Oh, udah ada listnya. Udah ada listnya. Enggak. Oh, belum. Nomi Bu, Nomi. Nomi. Bu, aku mau. Udah. Oh, udah. Nomi Bu. Naomi, mana Naomi? Belum. Apa sih? Mobil kan hari Selasa. Ya, cuma siapa hari Selasa? Matthew. Oke. Oh, kalau ada baby pasti ada Elizabeth. Michael, Bu, Michael. Elizabeth. Siapa sih Juan? Bu, John, Bu, John. John Cena. Udah. Yuk, yang selanjutnya siapa cepat? Michael. Nah, Amel tempat tangan tuh Amel. Mau. Enggak. Enggak Bu. Ayo siapa Rani siapa? Orang lagi ujian, aku mikir-mikirin capek lah. Siapa Ayla dia? Oh iya, siapa? Kalau cuma keluarga gini dan tentang ya. Ini yang ditanya Aiden. Siapa itu? Oh, Aiden. Rizky. Nelly, oke. Tuh, siapa mana yang seringan? Kenapa dia? Siapa dia gak ada Natasha, hamil ya Bu, hari lahiran. Selin, siapa ada yang gak datang? Alvin sama Alvin aja. Ini Selasa ya? Selasa tanggal berapa? Tanggal 12. Bentar. 10 Februari ya. Oh, Elizabeth. Oh, anjing. Amelia. Mobil aku anjing. Iya, jangan boleh pakai Elizabeth. Iya Bu, dia baru mau. Kasihan Lisa. Biasa Sheila ya. Iya Bu, iya Bu, iya Bu, Sela. Yang Rabu Amelia jadi berfilm. Oke ya. Ini yang Selasa ya. Kenapa? Yang Rabu. Lebih cuma lebih baik loh. Dan gak ada utangnya kan. Sorry, sama utang. Mari pulang, mari pulang. Hai kasih bye bye. Ini nggak boleh cadangannya. Boleh cadangannya. Kita minggu depannya lagi yuk. Ada siapa yang Ayo Alan. Siapa yang ngomong? Gue dengar kasih suara-suara Helen gitu. Hei, mau pulang, woi. Ada yang ngomong cok. Tuh nggak sih? Siapa yang ngomong gue tadi? Kayak manggil-manggil aku. Emang cuma Natasha lah yang dia. Kamu munafik. Jadi nggak mau pulang dia karena dia ini karena campbellnya itu. Bye guys, kita mau pulang. Aku baru sadar kalau masih ada ini. Masih ada kan? Bye bye. Bye bye guys, saya akan makan
jadi kotor kan jadinya kameranya ini. Aduh.